Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, mari kita lanjut lagi, melanjutkan pengajian Ulumul Quran. Sekarang ini kita akan pelajari satu bab atau fasal lah, yaitu tentang asbabun nuzul. Asbab artinya sebab-sebab an-nuzul turun. Yang dimaksudkan adalah sebab daripada turunnya ayat Al-Quran. Yang dimaksudkan turunnya ayat Al-Quran adalah turunnya ayat-ayat tertentu. Ya, ayat ini diturunkan karena ada suatu sebab ya. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat itu ada faedah yang sangat besar di dalam memahami makna ayat Al-Quran. Oleh karena itu maka banyak ulama-ulama dahulu memberi perhatian khusus dengan sebab-sebab turunnya ayat. Sehingga ada sebagian ulama yang mengkhususkan tentang turunnya ayat ini bukan suatu bab, tapi satu kitab. Kitab tentang asbabun nuzul. Padahal di kebanyakan kitab-kitab ulumul Quran, asbabun nuzul itu ya masuk di dalam kitab ulumul Quran. Yani sebagian daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Di antara mereka ada ulama yang dikenal yaitu Ali ibnu Al-Madini. Beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Beliau menyusun satu kitab khusus untuk ilmu asbabun nuzul. Dan setengah daripada kitab yang terkenal, yang masyhur dalam ilmu asbabun nuzul ini adalah kitab yang disusun, dikarang oleh Al-Wahidi. Ya. Syekhul Islam Ibnu Hajar juga menyusun kitab khusus untuk asbabun nuzul. Imam Asyuti juga mempunyai kitab khusus asbabun nuzul. Nah, mereka-mereka menyusun kitab yang besar-besar tentang asbabun nuzul. Untuk Imam Asyuti ini mengarang atau menyusun kitab asbabun nuzul yang dikenal dengan Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Untuk mengetahui pentingnya jenis ilmu ini, yaitu ilmu asbabun nuzul di dalam ilmu Al-Quran, dan untuk memastikan sangat pentingnya ilmu itu untuk memahami makna-makna ayat yang diturunkan, kita bisa mengatakan bahwa sebagian ayat-ayat Al-Quran tidak bisa difahami atau tidak bisa diketahui hukum-hukumnya kecuali dengan mendapatkan penjelasan tentang sebab turunnya. Dengan diketahui sebab turunnya maka akan mudah sekali difahami. Umpama sebagai contoh saja ya, firman Allah walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Yang artinya dan milik Allah lah arah timur dan arah barat. Maka kamu kemana saja menghadapkan wajahmu, maka di sanalah wajah Allah. Ini kalau sekilas saja orang memahami bahwa orang sholat itu bebas menghadap kemana saja. Bebas karena thamma wajhullah. Di sanalah wajah Allah. Nah, ternyata pemahaman ini tidak benar karena menghadap kiblat itu adalah syarat daripada sahnya sholat. Ya. Maka dengan mengetahui sababun nuzul bisa menjadi jelas untuk memahami ayat. Yaitu bahwa ayat tersebut walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fathamma wajhullah itu turun untuk orang yang bepergian dan dia tidak menemukan kiblat, yakni tidak bisa berijtihad untuk mendapatkan arah kiblat yang benar.
maka dia berijtihad, berusaha sedapat-dapatnya ya. Kemudian sholat ya, ke arah mana saja maka sholatnya sah. Tidak wajib mengulangi lagi, walaupun setelah sholat ternyata kiblatnya itu salah. Mungkin diberitahu oleh orang bahwa tadi Anda itu salah, yang benar ke sana ya. Jadi ayat tersebut bukanlah ayat umum. Umum siapa saja sholat bisa menghadap kemana saja, tidak. Tetapi khusus bagi orang yang bingung arah-arah ya ketika dia bepergian ya. Ada contoh yang lain yaitu ayat di surat Al-Maidah ayat 93, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin." Artinya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak ada dosa dalam hal apa yang telah mereka makan. Jikalau mereka itu bertakwa dan beriman dan beramal soleh. Kemudian bertakwa, beriman, ya, kemudian bertakwa dan berbuat baik. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ya. Nah, di sini ini kemungkinan ada orang yang memahami bahwa ayat ini membolehkan orang itu minum khamr, minum arak gitu ya. Sebagaimana dugaan orang-orang yang bodoh gitu ya. Mereka berkata khamr itu dibolehkan dan mereka berdalil dengan ayat tersebut ya. Seandainya mereka tahu sebab turunnya ayat, maka tidak mungkin mereka akan berani-berani mengatakan seperti itu, yaitu menganggap bahwa khamr itu halal. Untuk memastikan maksud daripada ayat itu, ada riwayat ya bahwa setelah ayat haramnya khamr, yaitu ayat yang berbunyi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 90. Dengan turunnya ayat itu banyak orang daripada sahabat-sahabat Nabi itu menjadi bingung ya. Terus bagaimana kawan-kawan kita yang dulu-dulu minum-minum itu ya, belum sampai bertobat atau belum sampai turunnya ayat yang mengharamkan, kemudian dia mati, padahal mereka-mereka itu telah lama minum khamr. Nah, maka turunlah ayat tadi, laisa 'alal ladzina amanu itu. Ya. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman yang dulu pernah minum khamr, ya, tapi kemudian setelah diharamkan khamr, ya, mereka berhenti, bertobat, beriman, beramal soleh ya, maka apa yang mereka lakukan dulu itu tidak ada hukumnya ya, tidak berdosa. Karena mereka meminumnya sebelum turunnya ayat larangan khamr. Ya. Demikian, bahaya sekali orang yang membaca Al-Quran, tahu artinya, kemudian dia memahaminya sekilas gitu saja, sampai-sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya. Oleh karena itu maka sekali lagi mengetahui asbabun nuzul itu penting sekali. Ya. Faedah mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Kemungkinan ada orang yang mengira bahwa mengetahui sebab-sebab turunnya ayat itu tidak begitu berguna, ya, tidak ada faedah yang besar. Itu kan sekedar sejarah saja, ya, dan untuk cerita-cerita saja. Sampai mereka mengatakan bahwa asbabun nuzul bukanlah ilmu yang sangat penting. Walaupun untuk mentafsiri Al-Quran tidak dibutuhkan ilmu asbabun nuzul. Ya. Dugaan seperti ini itu salah. Itu adalah ucapan yang harus ditolak.
Itu ucapan yang tidak keluar dari seorang yang alim dengan Al-Quran. Orang yang telah mempelajari ucapan, kata-kata, pendapat-pendapat daripada ahli tafsir. Nah, ini ada riwayat sedikit daripada ulama-ulama tentang pentingnya asbab nuzul. Pertama, qala Al-Wahidi, Imam Al-Wahidi mengatakan, la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayat, tidak mungkin mengetahui tafsir ayat Al-Quran dunal wuquf ala qissatiha, tanpa mempelajari kisahnya, wa bayani nuzuliha, dan keterangan tentang turunnya. Ya, tidak mungkin untuk tafsir. Ya. Wa qala Ibnu Daqiq al-Abd, Ibnu Daqiqul Abdi, berkatalah Syekh Ibnu Daqiqul Abdi, bayanu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'ani al-Qur'an. Penjelasan tentang sebabnya turunnya ayat itu adalah suatu jalan atau cara yang kuat untuk memahami makna-makna Al-Qur'an. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzul yu'inu ala fahmil ayat. Fa innal ilma bisababi yurithul ilm bil musabbab. Kata beliau Ibnu Taimiyah, mengetahui sebab temurunnya ayat itu bisa membantu memahami ayat. Karena ilmu dengan sebab, ilmu tentang sebab-sebab itu bisa membuahkan ilmu sesuatu yang terjadi karena sebab itu. Ya. Dengan demikian maka telah jelaslah pentingnya ini, yakni salah satu bentuk daripada ilmu ini daripada ulumul Quran. Adapun faedah-faedah secara umum ya, maka bisa diringkas seperti ini. Yang pertama, asbabun nuzul itu bisa menyebabkan orang tahu arah atau hikmah yang menyebabkan adanya tasyri' atau terbentuknya suatu hukum. Ya. B, ya, bisa mengkhususkan hukum bisabab dengan sabab. Bagi orang yang berpendapat bahwa yang diambil, yang dijadikan hukum itu adalah khususnya sabab. Ini apa ya? Ada kata-kata al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Itu ini usul fikih ya. Yang digunakan, yang dipakai untuk kaidah hukum yaitu adanya sebab. Ya. Maksudnya adanya sebab itu, hukum itu terjadi karena sebab. Kalau sebab itu tidak ada, maka hukumnya tidak jadi, hilang. Ya. Karena ada yang berpendapat kebalikannya. Al-ibratu bi khususis bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengambilan hukum itu dengan umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Pokoknya kalau ada ayat berbunyi begini, tidak peduli ayat itu dulu itu diturunkan karena suatu sebab, maka ayat itu dipakai untuk umum saja ya. Ya, ya seperti itu tadi di atas itu ya. Contoh-contoh yang dikatakan di atas tadi, itu semuanya itu mengarah pada ibrah itu, pengambilan hukum itu bikhususi sabab, dengan adanya sebab ya. Berbeda dengan yang berpendapat bahwa umumnya lafadz itu yang dipakai. Pokoknya ayatnya berkata begitu ya, ya maka artinya ya umum gitu ya. C yaitu menolak dugaan pengkhususan dalam ayat-ayat yang zahirnya adalah mengkhususkan. Hasr itu yakni pembatasan gitu ya. Nah, kadang-kadang ada suatu ayat yang terkesan seperti khusus. Seperti innamal khamru ya, ya
wal mai'inu khamru wal maisiru dan seterusnya. Yang haram itu hanya khamr, bangkai, seperti ada kata-kata hanya itu ya. Tapi dengan mengetahui sebab nuzul maka akan dipahami bahwa pembatasan itu tidak berlaku ya. Ada orang mengatakan bahwa anjing itu tidak haram. Soalnya Allah mengatakan innamal, yang disebut Allah hanya daging babi, anjing tidak disebut ya. Nah, akhirnya dia meyakini bahwa anjing tidak haram. Nah, dengan mengetahui asbabun nuzul, maka dia tidak semudah itu mengatakan seperti itu ya. Coba-coba kita kita cari sebabnya turunnya ayat ini ya. D. Ma'rifatu man nazalat fihil ayat. Mengetahui siapakah orang yang ayat diturunkan karena orang itu. Seperti umpamanya surat Al-Mujadilah awal juz 28 itu. Mujadilah itu perempuan yang membantah-bantah Rasulullah, mendebat Rasulullah. Dengan debatan-debatan itu akhirnya turun ayat qad sami'allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha. Akhirnya bisa diketahui, oh alah ternyata ayat itu dulu turun disebabkan karena seorang perempuan yang namanya ini gitu ya. Demikian pula Al-Mumtahanah ya, perempuan yang diuji ya. Turun juga ayat tentang itu. Terus orang melihat sejarah, akhirnya ketemulah lak pelakunya itu siapa ya. Dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh-contoh tentang mengetahui asbabun nuzul dan hasil ijtihad yang disebabkan itu menjadi jelas ya, karena mengetahui asbabun nuzul ya. Pertama, ada orang namanya Marwan bin Al-Hakam. Yang berikutnya Marwan ini menjadi menantunya Sayyidina Utsman. Dan Marwan ini juga yang ada cerita panjang-panjang dalam sejarah perihal terbunuhnya Sayyidina Utsman, ya, mertuanya Marwan, disebabkan karena kebijakan-kebijakan Marwan yang sangat merugikan orang banyak, sehingga Sayyidina Utsman menjadi sasaran gitu ya. Wong yang berkuasa Utsman kok yang ambil kebijakan itu Marwan ya. Tapi Marwan itu sebenarnya orangnya ya orang pinter. Makanya di sini ini ada kisah Marwan. Marwan bin Al-Hakam membaca ayat la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adzab. Artinya wallahu alam, jangan kau mengira orang-orang yang gembira bergembira dengan apa yang mereka lakukan dan dan senang dipuji-puji dengan apa yang mereka tidak melakukannya. Maka jangan kau kira mereka itu dijauhkan daripada siksaan. Marwan membaca ayat ini terkejut dia itu. Wah, bahaya ini ya. Marwan berkata kepada pelayannya, "Hai pelayan, pergi kamu ke Ibnu Abbas." Yang katanya Ibnu Abbas itu ahlinya tafsir. Katakan kepadanya, seandainya semua orang yang gemar dengan apa yang telah diberi dan senang dipuji sesuatu yang dia tidak melakukannya, bahwa orang itu akan disiksa, wah, tentu kita semuanya akan disiksa. Siapa di antara kita yang tidak senang dengan apa yang diberi? Siapa di antara kita yang tidak senang dipuji? Ya, nah, wah, 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 berat ini ya. Akhirnya pergilah pelayan itu kepada Abdullah bin Abbas dan menanyakan tentang problem ini. Akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan sesungguhnya ayat itu turun khusus untuk ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi.
yang mana mereka itu ditanya oleh Nabi tentang sesuatu hal, kemudian mereka itu menyembunyikan, tidak menjawabnya. Ya, nah mereka melakukan seperti itu terus bangga bisa menipu Rasulullah, ya, dan memberikan tahu kepada Rasulullah dengan lainnya, pokoknya dibelok-belokkan itu ya, dan mereka ingin dipuji dengan itu, ya. Jadi senang dengan apa yang dia lakukan, ya dia, dan senang dipuji. Tapi di sini tidak secara umum orang seperti itu, tapi ini yang terjadi pada masa Rasulullah, orang Yahudi ditanya oleh Rasulullah, dia tidak mau menjawab, bahkan dibelok-belokkan dan ingin mendapatkan pujian dari Rasulullah. Ya, akhirnya jelaslah bahwa ayat ini tidak seperti umumnya, ya tidak untuk umum lah ya. Mudah-mudahan kita-kita ini yang suka dipuji ya, eee, itu tidak termasuk ya, walaupun tidak begitu baik lah orang suka dipuji, tapi tidak sampai diancam neraka kayak itu gitu ya. Juga ayat yang berbunyi, "Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima." Al-Baqarah 158. Ini Urwah bin Az-Zubair merasa bingung ayat ini. Kok fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Tidak berdosa ya baginya tawaf atau sa'i yang dimaksud ya antara Safa dan Marwah. Kok gak wajib gitu, kok nggak apa-apa gitu loh ya. Aneh ya. Akhirnya sebab nuzulnya diketahui bahwa dulu itu ketika Islam sudah diturunkan, sudah ada kewajiban haji, umroh dan seterusnya, itu di Safa dan Marwah itu ada berhala. Ya, umat Islam belum bisa menghilangkan lah karena Mekah masih dikuasai oleh apa? Orang-orang kafir ya. Maka orang yang sa'i antara Safa dan Marwah rasanya kok gak enak gitu ya. Gimana ya ini ke sana ketemu berhala, ke sana ketemu berhala ya. Maka ayat turunnya itu fala junaha alaihi, ya ndak apa-apa. Jangan takut berdosa ya. Ya, kan niatnya bukan untuk berhala gitu ya. Demikian contoh-contoh asbabun nuzul, dan perlu diketahui bahwa tidak seluruh ayat itu ada sebab khusus. Ada ayat yang turun sebabnya secara umum ya, seperti ayat pendidikan, ayat akhlak dan seterusnya itu ya, ayat tauhid itu ya, banyak yang sebab turunnya tidak secara khusus ya, sebab umum. Seperti kalau pengajian-pengajian umum gitu ya, ya.